Ya, alhamdulillah perusahaannya bangkrut ya. Gara-gara krisis moneter. Ya, jadi saya itu waktu itu bertanggung jawab terhadap pengiriman seluruh kota Malang. Saya hafal waktu itu. Ya, saya membawa truk gitu kanvas. Kemudian saya juga pernah jadi sales. Ya, sales itu sales buku bahasa Inggris, walaupun saya waktu itu nggak bisa bahasa Inggris sampai sekarang. Tapi saya nyari satu-satu itu door to door ke instansi, ya kan. Bahkan saya waktu di kantor sempat saya nawarkan ke staf saya yang di kantor itu, tapi sama pihak perusahaannya saya mau ketemu pimpinannya, sama perusahaannya dibilang gak ada pimpinannya. Saya tolak, ternyata pimpinan di belakang saya sambil kasih kode gak boleh bilang-bilang. Pas kebetulan saya nolak dia ngomong gitu. Makanya saya itu kalau sama sales itu gak pernah ngusir. Ini kan saya waktu jadi sales dulu. Pengalaman ya. Nah, kemudian saya juga pernah jadi LSM. Waktu krisis moneter itu bertanggung jawab terhadap apa istilahnya pengucuran dana, namanya P2KP, pengucuran dana untuk daerah perkotaan yang tertimpa kena dampak krisis moneter. Saya ada di wilayah saya di Wadung Asri. Saya membuat lembaga-lembaga namanya KSM tingkat RT, kemudian tingkat desa namanya BKM. Ya, sebelum dana itu turun, setelah turun ini dana itu lembaga ini harus siap. Nah, dari situ saya belajar ngomong di depan masyarakat, desa sebagainya, ya kan. Itu jadi memang banyak apa istilahnya proses-proses yang dilalui. Ya, bahkan saya pernah melakukan keberangkatan umroh pertama babak belur, ya kan. Jadi babak belurnya itu ketika jamaah sudah mau berangkat, visanya nggak ada yang keluar. Dan saya waktu itu disuruh untuk datang, tetap berangkat sama operator visanya di Jakarta itu, sama teman-teman Jakarta, tetap berangkat aja, udah kita usahakan keluar. Ternyata ketika sampai di Jakarta nggak keluar. Ya, dan saya waktu itu sampai menginapkan jamaah itu seminggu lebih, bahkan saya itu sampai rugi hampir setengah M itu. Ya, jadi mengeluarkan uang itu kayak pilkades. Ini bisa kalau tanya bagaimana mengeluarkan uang waktu pilkades, tanya Pak mahasiswa. Itu uang mili terus gak ada serinya keluar terus. Ya, gak ada pemasukan keluar terus. Karena apa? Karena kita harus biayai hidup jamaah yang di Jakarta dan sebagainya. Bahkan sampai waktu itu mau putus asa kita, mau berhenti, udah nggak urus ini karena apa istilahnya kita dikemplang, kasarannya dikemplang sama teman sebagainya. Visa belum keluar, dibilang keluar, ketipu lah waktu itu. Ya akhirnya kita dikasih support sama ibu terutama, tetap aja terus, akhirnya kita teruskan. Ya. Jadi memang ketika proses untuk menuju ke sana itu memang ada liku-likunya, dan ini bagian dari ujian pendewasaan, ujian mental dan sebagainya, termasuk ada kehilangan uang yang kalau nggak salah waktu itu $53.000 hilang saya ya, ketika itu sama uang jamaah haji ketika saya masih tinggal di Nagoya di F2 ya. Dan itu waktu itu direkam semua oleh televisi ya, bahkan sampai ada teman saya bilang, wah ini jangan-jangan uang hilang ini hanya modus saja supaya bisa promo di TV gratis gitu. Ya, padahal itu asli beneran ini. Ya, nah, makanya saat itu apa istilahnya di sisi lain uang ini hilang, kemudian di sisi lain kemudian apa istilahnya ada promo gratis, tapi di sisi lain ada yang lebih di luar pikiran saya. Ya, jadi saat itu saya sebenarnya ini apa istilahnya boleh dibilang apa bingung ya kan, karena uang ini uang jamaah yang mau haji ya kan, sedangkan uangnya sudah nggak ada $53.000 waktu itu tahun 2008 tahun 2008. Kemudian saya waktu itu mau berangkat umroh, dikasih tahu istri saya uang nggak ada, istri nangis, saya sebenarnya mau nggak jadi berangkat, tapi saya dipaksa untuk berangkat.
Akhirnya saya di sana kasih jasa sama mandu saya, handling saya namanya Muklis, disuruh baca Robi Konina. Pas waktu wakluf itu disuruh baca sampai 3 kali wakluf gitu ya. Robi Konina bima razaqtana, terus wakluf gitu. Disuruh waktu tawaf itu saya disuruh tawaf ya, supaya dikasih solusi sama Gusti Allah. Nah, akhirnya tiba-tiba saya ditelepon sama Brunei Airlines. Saya dikasih pesawat, seat hampir 1 pesawat. Padahal waktu itu memang alokasinya untuk Garuda. Ya tapi kalau Brunei kan boleh dibilang pesawatnya juga tak kalah bagus. Ya, tapi harganya lebih bagus gitu daripada Garuda. Nah, baru kemudian saya dikasih hampir 1 pesawat yang sebelumnya cari seat Brunei itu nggak pernah dapat, semua travel nggak pernah dapat, bahkan apalagi saya waktu itu ya. Saya ditelepon sama orang Brunei dikasih seat Brunei untuk ngangkut jamaah saya. Saya terima, saya okekan ya kan. Alhamdulillah jamaah bisa ketemu solusinya ya kan. Tapi setelah itu tahun berikutnya saya nggak pernah sama sekali dapat seat Brunei lagi ya kan, paling hanya dapat 45 dan malah nggak dapat sama sekali karena memang waktu itu seat Brunei itu rebutan. Jadi boleh dibilang memang yang namanya bahkan saya dibisikin sama saudara suruh ngikhlaskan uang yang hilang itu, insya Allah pasti kamu diganti itu tahun 2008 ya. Kemudian tahun 2010 saya ini kebetulan yang Mabruro itu diambil alih oleh bapak saya, dikasihkan ke adik saya. Akhirnya saya pakai ebat itu ya, jadi ebat itu saya sebenarnya beli tahun 2008 ya, tahun 2008 saya beli, tapi saya nggak pernah eksiskan ya, karena saya melihat ini ada Mabruro ya. Kemudian akhirnya ya kebetulan bapak saya waktu itu memang ingin supaya Mabruro ini dipegang adik saya ya kan. Sampai menyampaikan, sudahlah kamu pegang aja ini tahun 2006. Setelah kamu pegang aja ini, setelah nanti kamu kalau pegang ini kamu pasti akan punya rumah yang ada kolam renang. Itu doa orang tua ya. Ya mungkin waktu itu ada malaikat lewat sehingga sekarang ini saya punya kolam renang gitu. Akibat dari keceplosan bapak saya waktu itu. Ya. Bahkan waktu itu ayah saya itu waktu dari ada beberapa keceplosan ini ya, jadi kan kita ini melihat mujarabnya doa, keceplosan omong itu jangan hanya dari ibu, tapi kadang-kadang bapak itu juga ada mujarabnya, doanya punya pengaruh. Iya, jadi bapak saya ini pernah diceritakan juga ke Pak Usni ya, ketika umroh di bulan Ramadan, pulang setelah Syawal, bapak saya itu pulang nyampe Jakarta karena waktu itu liburan ya, sebab berbarengan dengan sholat Id ya, sehingga orang handling nggak ada semua, saya sendiri handling di Cengkareng. Kemudian bapak saya turun karena waktu itu masih ada terminal 1, terminal 2 ya, dari terminal 2 pindah ke terminal 1, saya evakuasi. Nah ketika saya angkat barang ini, bapak saya ini ngomong cerita ya, saya tadi penerbangan dari Jeddah ke Jakarta, Cengkareng, ketiduran. Kemudian saat tidur itu saya mimpi kamu itu jadi pilot pesawat terbang, pesawatnya bagus. Di tahun 2006 ini, saya tahun 2006 masih malas-malasnya kerja itu, pesawatnya bagus waktu itu, katanya gitu ceritakan saya pun karena memang waktu itu tak pikir cerita biasa ya kan ya, saya anggap itu biasa ya. Kemudian saya juga mimpi waktu itu saya istilahnya imami, kebetulan di belakang saya itu orang putih-putih semua ya kan, baju ya, mungkin karena pegang haji dengan pakai ikram gitu ya.
putih-putih semua. Ya, tahun 2006 itu juga. Ya, jadi waktu itu saya masih pegang Mabrur dan sebagainya. Kemudian di Mabrur sendiri diambil tahun 2010, ya kan. Setelah itu tahun 2010 sempat saya itu mendirikan iPad yang belum dikenal sama sekali oleh orang Surabaya. Ya, karena orang tahunya Mabrur, dan saya pun juga akhirnya sempat drop 1 bulan cuma 20 orang. Ya, hanya perolehannya. Pegawai saya namanya Lia itu sampai putus asa. Kemudian setelah itu saya sampaikan, sudah kita iklankan aja. Saya iklankan ke Radio SS selama 3 tahun, ya kan, pakai Kelana Kota, itu 1 hari 4 kali. Ya, saya pakai tagline terbaik dalam hal ibadah. Ya, saya titir terus itu sampai akhirnya masyarakat itu nganggep bahwa ibadah ini terbaik. Padahal itu tagline ya, bukan penghargaan. Nah, dari situ akhirnya masyarakat tahu tentang ibadah. Maksudnya ini salah satu yang ditarik, ya, seperti halnya sekarang PAN. PAN itu kan di bawah PAN orang kan di bawah alam sadar akhirnya benar-benar terserap. Ternyata kita bahkan anak-anak itu kan sudah mana nggak kenal dengan PAN akhirnya sekarang. Ya, jadi memang promo itu harus istiqomah diintenskan kalau memang ada produk baru. Kalau nggak gitu nggak bisa viral. Apalagi sekarang zaman media sosial. Kembali ke masalah tadi, ya, masalah proses memberikan janda-janda tadi. Ya, jadi itu saya lakukan tahun 2009. Ya, alhamdulillah saya istiqomahkan sampai 2 tahun, 3 tahun terakhir ini memang saya nggak ngasih janda-janda, saya geser ke rumah prestasi dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah, pokoknya penting prinsipnya, ya kan, kita jangan sampai meninggalkan sedekah. Yang kedua, ya kan, kita jangan sampai bersinggungan dengan harta warisan. Ya, betul, setuju. Ya, alhamdulillah saya itu sama sekali tidak pernah minta orang tua saya sedikit pun masalah warisan. Setuju, Ya, betul. Jadi rumah-rumah yang dibagi orang tua saya itu semua tidak ada yang ke saya semua, ke adik saya, ke mbak saya. Ya, tapi saya pun juga tidak ada keinginan untuk minta, ya kan? Kecuali yang masalah tadi Mabrur, ya kan, karena memang ada saham, karena waktu itu karena masalah bisnis, ya kan, memang berbeda. Kemudian yang ketiga, yang penting masalah kita dengan orang tua. Ya, jangan sampai sama sekali kita terbesit perasaan mangkel dan sebagainya. Ya, itu yang penting, ya. Baik, terima kasih Pak Amal. Aplaus buat Pak Amal. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Banyak hal yang bisa